orang mencari dunia karena bingung dengan dunia tadi itu, haus akan dunia. Nah, itu yang berbahaya. Kata Ibn Athaillah, maksudnya hijau dan manis itu apa maksudnya? Kata beliau, hulwatun khadira inda ahlil ghaflah. Kalau orang yang lalai sama Allah, ya dunia itu seakan-akan terlihat manis dan hijau. Maksudnya luar biasa untuk dipandang, untuk dinikmati. Tapi wajifatun qadira indal uqala, bagi orang yang tahu hakikatnya dunia, ibarat bangkai yang kotor. Bangkai yang kotor, yang menjijikkan. Sehingga orang itu tidak diperbolehkan makan bangkai kecuali ketika dalam keadaan darurat. Para wali kayak gitu memandang dunia, dalam keadaan tertentu saja memandang dunia, sehingga mereka memandang dunia dengan seperti itu. Maka jangan sampai kamu itu tertipu dengan manisnya dunia, yang mana akhir atau ujung daripada hal tersebut adalah sesuatu yang pahit. Kemudian beliau mengatakan, idza qila laka, ini luar biasa nasihatnya. Jika ditanyakan kepadamu, manil mu'min, ya, siapa sih orang yang mukmin itu siapa? Jadi hakikat orang itu mukmin siapa? Fakul, maka katakan kepada orang yang tanya tadi itu, alladzi ittala'a ala aibi nafsihi wa lam yansub ahadan minal ibad ila aib. Yaitu seseorang yang selalu memperhatikan aib dirinya sendiri dan tidak pernah menisbatkan kepada satu orang pun daripada hambanya Allah atas suatu aib. Jadi orang mukmin itu orang yang fokusnya itu pada diri sendiri. Saya itu kurang apa ya? Yang kurang dalam diri apa ya? Oh, saya itu ternyata suka bohong. Sudah wis, saya tidak mau bohong lagi. Oh, saya itu ternyata suka ngerasani. Jangan wis, daripada saya rugi sendiri. Nah, jadi aibnya diri sendiri itu dikoreksi. Orang mukmin itu seperti itu. Dan yang kedua, tidak suka menisbatkan aib kepada orang lain. Nah, zaman sekarang kan apa? Kebalikannya. Wah, aib orang lain luar biasa. Intel kalah. Ini kayak gini. Oh, ini ribut sama istrinya. Oh, ini jauh sama anaknya. Oh, ini gini, oh ini gitu. Itu bukan orang mukmin. Dan sebetulnya Rasulullah itu pernah bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu ibarat cermin daripada mukmin yang lain. Kita kalau ngelihat cermin, yang kita lihat apa? Nah, Diri kita. kan diri kita sendiri. Nah, orang yang beriman itu ketika melihat orang lain itu seperti melihat dirinya sendiri. Maksudnya gini, orang yang hatinya itu bagus, ketika melihat orang lain itu ya bagus, sebagaimana dia memahami dirinya bagus. Tapi kalau dirinya itu busuk, ketika dia melihat orang lain, ya dia melihat orang lain itu busuk. Misalnya ada orang ngaji, melihat orang ngaji, kalau dirinya bagus, pasti dia, oh masya Allah, ini berarti dia orang yang pengen mengkaji kalamullah ya, masya Allah, luar biasa, dapat pahala luar biasa. Tapi kalau orang yang ketika ngaji itu pengen dilihat orang, pengen suaranya didengar orang, ketika dia ngeliat orang yang ngaji, pikirannya sama kayak gitu. Oh, ini pengen dilihat orang, ini pengen didengar orang. Kenapa? Ya soalnya dia kayak gitu. Seandainya dia tidak kayak gitu, tidak mungkin dia punya pemikiran orang lain seperti itu. Jadi kesimpulannya, penilaian seseorang kepada orang lain itu hakikatnya penilaian terhadap dirinya sendiri. Ketika orang itu suka suudzon, ya, maka itu hakikat orang tadi itu kayak gitu. Hakikat orang tadi kayak gitu. Wah, ini sombong nih, ya soalnya dia sombong. Wah, ini pamer aja, apa misalnya, wah ini ini pakai kendaraan baru, ini pamer ini. Soalnya dia ketika naik kendaraannya dia, ya untuk pamer, sehingga menilai orang lain sama kayak dirinya. Kalau orang baik, enggak.
Nah, ini kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Selama ini kita sama orang itu seperti apa? Kalau ternyata baik, ya mudah-mudahan itu tanda kalau hati kita normal, selamat istilahnya. Salamatus sudur. Hatinya itu apa? Hatinya itu selamat dari segala penyakit. Tapi kalau sebaliknya, kita ngeliat orang itu suudzon terus misalnya. Wah, ini nih apa misalnya? Wah, ini kedonyan, ini kerja terus loh. Berarti diri kita kedonyan, jangan-jangan. Tapi kalau ketika kita tadi itu karena Allah, kita melihat orang lain juga karena Allah. Masya Allah ya ini ya, karena Allah. Itu sangat penting sekali. Jadi penilaian seseorang kepada orang lain pada hakikatnya itu penilaian terhadap dirinya sendiri. Kalau ditanya kepadamu siapa sih al-makhdul, orang yang terhina itu siapa? Kebalikannya, alladzi yansubul ibadah ilal aib, yaitu orang yang menisbatkan kepada orang lain dengan adanya aib. Wah, orang lain aibnya luar biasa. Wa yubri'u nafsahu minhu, tapi mensucikan dirinya atau membersihkan dirinya daripada tuduhan aib-aib tadi itu. Nah, dirinya aibnya full tapi tidak kelihatan. Ya, orang lain aibnya dari A sampai Z dinisbatkan semua, padahal belum tentu betul. Itu orang yang terhina itu. Hakikat orang yang terhina ya orang seperti itu. Nah, kemudian kata beliau, dan apa yang diantara kebiasaan yang terlalu bagi orang di zaman sekarang itu, mereka tadi itu merelakan, bahkan seringkali memfasilitasi, ya, mengiyakan, mendukung bahkan orang-orang dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ini zaman beliau ya. Beliau tuh wafat tahun 709 Hijriah. Ya, sekarang 1442. Paham ya? Berapa ratus tahun yang lalu. Ini kata beliau di zaman beliau, apa yang diantara sikap yang istilahnya kebacut di zaman sekarang itu, orang-orang itu mengiyakan bahkan mendukung orang-orang yang bermaksiat. Ngapain kamu maling? Oh, biasa sekali-kali. Ngapain? Apa misalnya? Minum-minum wis kok apa lanang ya, cah lanang. Apa? Kita itu harus setara misalnya. Ada orang ngomong tadi itu, kita tuh harus setara, ya maksiat, apa ya taat, ya maksiat. Ya sholat, ya berjudi. Puasa, apa misalnya, maling. Kita harus setara tuh. Paham ya? Ini orang-orang yang apa? Demi Allah rugi dunia akhirat. Ibarat orang yang taat dan maksiat itu ibarat kayak gini. Orang hidup di dunia itu membangun bangunan. Nanti di akhirat dia bakal meraih bangunan tadi itu. Taat, kemudian menjauhi maksiat, ibarat taat itu bangun, taat lagi bangun. Tapi orang yang taat maksiat, itu ibarat orang bangun bangunan, baru pondasi dibangun, maksiat dibom habis. Ya, ini bangun terus, ini bangun dibom, bangun dihancurkan. Sehingga nanti di akhirat yang lain tadi tuh teman-temannya tuh bangunannya tinggi-tinggi, dia tanah kosong. Loh, ya Allah saya sholat, iya tapi kamu maling. Loh, ya Allah saya puasa, iya tapi kamu durhaka sama orang tua. Jadi ketika nanti pulang sama Allah tidak punya apa-apa. Itu kalau orang tadi itu taat tapi disampingi dengan maksiat, membangun. Kamu membangun, tapi kamu di waktu yang setelahnya langsung menghancurkan bangunan yang kamu bangun tadi itu. Waliyadzubillah. Sehingga kata beliau terakhir, walau annahum abasu fi wujuhim, seandainya masyarakat sekitar itu ketika ngelihat tukang maksiat itu wajahnya itu tidak enak, waduh ini jangan deket-deket, ini tukang ini misalnya, ya, maksudnya tukang maksiat, lakana dzalika zajran lahum anil maksiyah, maka cukup dengan wajah yang masam tadi itu sebagai penghalang orang tadi itu dari kemaksiatan. Oh, ternyata saya tidak betul ya, saya ini ternyata orang jelek. Itu orang-orang aja tidak suka sama saya. Lah zaman sekarang itu beda kayak gitu. Justru orang maksiat itu ada kalanya apa? Justru didukung. Orang yang taat, wah ini kaku, ini kolot ini. Justru padahal itu orang yang cerdas gitu. Kenapa? Karena dia tahu dia ini bakal pulang.
dan dia mempersiapkan sangu untuk pulang. Bukan orang-orang yang bergembira tapi pulang tidak punya apa-apa gitu. Mudah-mudahan kita dibimbing terus sama Allah sampai kita wafat, terus makin dekat pada Allah. Amin ya rabbal. Doa.